Bolehkah kita ikut nyoblos pemilu ini? Nah, ini. Ya, hari-hari ini hari-hari pilgub, ya, pilkada. Nah, apa hukumnya mengikuti pemilihan itu? Ma'asyiral rahimakumullah, suatu hal yang tentunya kita tidak mengingkari bahwa intikhabat atau pemilihan itu termasuk dari bahagian demokrasi yang kita sudah mengetahui borok-boroknya, ya, yang tentu para ikhwah sekalian sudah membaca sedikit banyak tentang masalah demokrasi yang prinsipnya sudah bertentangan dengan Islam. Ya. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kita samakan orang muslim dengan orang mujrim, muslim kafir? Gimana kalian dalam memberikan hukuman itu? Dari sisi ini saya sudah jelas penyimpangan. Belum lagi yang lainnya, dampak-dampak buruk. Intikhabat termasuk di antaranya. Siapa saja suaranya sama, yang kafir, yang muslim sama, yang sahibul ma'asiyah dengan seorang mukmin sama, yang sholat, yang enggak sholat sama, yang jahil, yang alim sama, disamakan. Intikhabat dari sini saja menunjukkan sangat bertentangan. Maka asal hukumnya ikut serta dalam perkara-perkara yang seperti ini min babi takfiris sawat, ya, seakan-akan kita ikut meramaikan, ya. Nah, memperbanyak jumlah mereka. Nah, dan ini tentunya hal yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi para ulama memberikan satu pengecualian dalam permasalahan ini, ya, yaitu dalam perkara khafdud dararain atau min bab taqlil syarr, ya, meminimalisir sebuah kejahatan, sebuah keburukan. Nah, misalnya, ya, ada dua orang yang dipilih, yang satu muslim, ya, kita tahu dia baik secara zahir, baik, tidak zalim kepada rakyat misalnya. Yang satunya lagi muslim tapi bejat. Kita tahu kalau dia yang dipilih maka prostitusi dilancarkan, ya, kemudian tempat-tempat maksiat akan ditebar di berbagai tempat. Nah, kalau keikutsertaan kita dalam hal menyoblos itu, ya, memberikan faedah, nimbab akhafid dararain, dalam artian ada faedahnya itu. Nah, memberikan pengaruh, maka kata para ulama labas, tidak mengapa, boleh, termasuk dalam faedah bagi akhafid dararain. Bahkan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahkan kalau antum tinggal di sebuah negara kafir misalnya, lalu dua-dua yang dipilih itu dua-duanya kafir. Nah, tapi yang satu kafirnya kafir mendingan, ya. Nah, ada kafir tapi dalam hal menyikapi rakyatnya lebih baik daripada yang kedua misalnya. Yang satu ini kita kenal suka menindas kaum muslimin, suka menindas yang bertentangan dengan agama dia misalnya. Maka boleh mimba bi akhafid darar. Ini kata para ulama kalau memberi pengaruh. Ya. Nah, tapi kalau la yusmin wala yughni min ju', ya, tidak mengenyangkan, tidak memberikan pengaruh sama sekali, nah, maka asal hukumnya tidak diperbolehkan. Ini dalam hal menyoblos, ya, nyoblos. Nah, bukan dalam hal mendukung, misalnya ikut mensosialisasi. Nah, datang seorang yang akan dipilih misalnya, dia datang,
Kamu saya lihat ini punya bakat untuk jadi tim sukses. Ya. Nih, uang untuk kamu. Sekian juta. Nih, tolong baju ambil, bagi-bagikan kepada teman-temanmu itu. Ya, bagi-bagi. Ini berarti dia telah termasuk dalam orang yang ikut meramaikan pesta demokrasi itu. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu perhatikan. Kalau memang diketahui, kalau misalnya orang-orang terpilih itu antum nggak tahu, ya, ini yang calon pertama, kedua, ketiga, keempat sama saja, ya, itu nggak usah ikut-ikutan, ya, sama, nah, nggak usah ikut-ikutan. Nah, ini masyarakat. Kadang-kadang ada sebagian itu memudah-mudahkan masalah ini. Nah, Syekh Al-Albani membolehkan, katanya. Nah, kebetulan dapat, ya, nah, fatwa. Nah, buktinya Syekh Al-Albani membolehkan. Ini fatwanya. Padahal beliau dalam permasalahan ini khusus, seperti yang kita sebutkan tadi, minda bitaqlil syarr, untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi. Nah, sekarang antum tahu enggak? Ya. Apakah dengan datangnya salah seorang yang terpilih itu kemudian berikan pada antum uang atau kamu berikan pada antum pakaian, berarti berkesimpulan bahwa berarti orang ini baik. Buktinya yang lain tidak pernah datang ke anak, tidak pernah memberikan duit ke anak. Berarti antum sudah terpengaruh. Nah, ini masyarakat rahimakumullah. Tolong dipahami dengan baik pernyataan para ulama. Jangan sampai kemudian dimanfaatkan. Ya. Kebetulan dia sudah punya hawa nafsu, tambah lagi kebetulan dia ingin numpang di fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka yang seperti ini batil, tidak diperbolehkan. Asal hukumnya haram. Sekali lagi para ulama hanya membolehkan min babi akhaffid dhararain. Ya. Kalau betul-betul diterapkan kaidah yang seperti ini, boleh, silakan. Nah, dengan tidak ikut meramaikan pesta demokrasi, ya, kemudian juga nampak seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ada di antara mereka dikhawatirkan, ya, ada di antara mereka yang dikhawatirkan kalau dia yang naik maka dia zalim misalnya, maka dia pilih yang lainnya. Nah, itu pun kalau memberikan pengaruh, kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Allahumma musta'an. Wallahu ta'ala.